Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ketemu lagi dengan saya Sin Hadiah yang akan menemani Anda dengan cerita novel Pudarnya Pesona Cleopatra yang merupakan karya Kak Habibur Rahman El-Shirazi. Di video sebelumnya saya sudah membacakan bab pertamanya, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan bab kedua. Selamat menikmati, semoga berkenan. Kelihatannya tidak hanya aku yang tersiksa dengan keadaan tidak sehat ini. Raihana mungkin merasakan hal yang sama, tapi ia adalah perempuan Jawa sejati yang selalu berusaha menahan segala badai dengan kesabaran. Perempuan Jawa yang selalu mengalah dengan keadaan, yang selalu menomorsatukan suami dan menomorduakan dirinya sendiri. Karena ia seorang yang berpendidikan, maka dengan nada diberani-beranikan, ia mencoba bertanya ini itu tentang perubahan sikapku. Ia mencari-cari kejelasan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Tetapi selalu saja kujawab, "Tidak apa-apa kok, Mbak. Mungkin aku belum dewasa. Aku mungkin masih harus belajar berumah tangga, Mbak." Ada kekagetan yang kutangkap dalam wajah Raihana saat kupanggil Mbak. Panggilan akrab untuk orang lain, tapi bukan untuk seorang istri. "Kenapa Mas memanggilku Mbak? Aku kan istri Mas. Apakah Mas tidak mencintaiku?" Tanyanya dengan gurat sedih tampak di wajahnya. "Wallahu a'lam," jawabku sekenanya. Dan dengan mata berkaca-kaca, Raihana diam, menunduk. Tak lama kemudian ia menangis terisak-isak sambil memeluk kedua kakiku. "Kalau Mas tidak mencintaiku, tidak menerimaku sebagai istri, kenapa Mas mau ucapkan akad nikah itu? Kalau dalam tingkahku melayani Mas masih ada yang tidak berkenan, kenapa Mas tidak bilang dan menegurnya? Kenapa Mas diam saja? Aku harus bersikap bagaimana untuk membahagiakan Mas? Aku sangat mencintaimu, Mas. Aku siap mengorbankan nyawa untuk kebahagiaan Mas. Jelaskanlah padaku apa yang harus aku lakukan untuk membuat rumah ini penuh bunga-bunga indah yang bermekaran. Apa yang harus aku lakukan agar Mas tersenyum? Katakanlah Mas, katakanlah, asal jangan satu hal. Ku minta asal jangan satu hal, yaitu menceraikan aku. Itu adalah neraka bagiku. Lebih baik aku mati daripada Mas menceraiku. Dalam hidup ini, aku ingin berumah tangga cuma sekali. Mas, ku mohon bukalah sedikit hatimu untuk menjadi ruang bagi pengabdianku, bagi menyempurnakan ibadahku di dunia ini." Raihana mengiba penuh pasrah. Namun, oh, sungguh celaka. Aku tak merasakan apa-apa. Aku tak bisa iba sama sekali padanya. Kata-katanya terasa bagaikan ocehan penjual jamu yang tidak kusuka. Aku heran pada diriku. Aku heran pada diriku sendiri. Aku ini manusia ataukah patung batu? Kalaupun aku menitikkan air mata, itu bukan karena Raihana, tapi karena menangisi kepatung batuan diriku. Hari terus berjalan dan komunikasi kami tidak berjalan. Kami hidup seperti orang asing yang tidak saling kenal. Raihana tidak menganggapku asing. Dia masih setia menyiapkan segalanya untukku. Tapi aku merasa dia seperti orang asing. Aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi pada diriku. Aku ingin meminta kepada Tuhan agar otak,
perasaan, hati, dan jiwa diganti saja dengan yang bisa mencintai Raihana. Suatu sore, aku pulang dari mengajar dan kehujanan di jalan. Aku lupa tidak membawa jas hujan. Sampai di rumah habis maghrib. Bibirku biru, mukaku pucat. Perutku belum kemasukan apa-apa kecuali segelas kopi buatan Raihana tadi pagi. Memang aku berangkat terlalu pagi karena ada janji dengan seorang teman. Jadi aku berangkat sebelum sarapan yang dibuat Raihana tadi. Raihana memandang diriku dengan wajah khawatir. "Mas tidak apa-apa kan?" tanyanya cemas sambil melepas jaketku yang basah kuyup. "Mas mandi pakai air hangat saja ya. Aku sudah menggodok air. 5 menit lagi mendidih," lanjutnya. Aku melepas semua pakaian yang basah dan memakai sarung. Di luar, hujan sedang lebat-lebatnya. Aku merasa perutku mulas sekali dan kepalaku agak pening. Aku yakin masuk angin. "Mas, air hangatnya sudah siap," kata Raihana. Aku tak bicara sepatah kata pun. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku lupa tidak bawa handuk. Selesai mandi, Raihana telah berdiri di depan pintu kamar mandi dan memberikan handuk. Di kamar ia juga telah menyiapkan pakaianku. "Mas, aku buatkan wedang jahe panas biar seger." Aku diam saja. "Tadi pagi Mas belum sarapan. Apa Mas sudah makan tadi siang?" Aku merasa mulas dan mual dalam perutku tidak bisa kutahan. Dengan cepat aku berlari ke kamar mandi dan aku muntah di sana. Raihana mengejar dan memijit-mijit pundak dan tengkukku seperti yang dilakukan ibu. "Mas masuk angin. Biasanya kalau masuk angin diobati pakai apa, Mas? Pakai balsem, minyak kayu putih, atau pakai jamu?" tanya Raihana sambil menuntunku ke kamar. "Mas jangan diam saja dong. Aku kan tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu Mas." "Biasanya dikerokin," lirihku. "Kalau begitu kaos Mas dilepas ya, biar Hana kerokin," sahut Raihana sambil tangannya melepas kaosku. Aku seperti anak kecil yang dimanja ibunya. Raihana dengan sabar mengerokin punggungku dan sentuhan yang halus. Setelah selesai dikerok, Raihana membawa 1 mangkok bubur kacang hijau panas. Biasanya dalam keadaan meriang, makan nasi itu tidak selera. Kebetulan Hana buat bubur kacang hijau. Makanlah Mas untuk mengisi perut biar segera pulih. Aku menyantap bubur kacang hijau itu dengan lahap, lalu merebahkan diri di tempat tidur, menelusup di bawah hangatnya selimut. Kenyamanan mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Raihana duduk di kursi tak jauh dariku. Ia khusyuk mengulang hafalan Al-Qur'annya. Di luar hujan deras. Suara guntur menggelegar dan petir menyambar-nyambar. Aku memperhatikan wajah Raihana. Aku jadi kembali sedih. Wajah yang cukup manis tapi tidak semanis dan seindah gadis-gadis lembah Sungai Nil. Tak lama kemudian aku tertidur dengan sendirinya. Dalam tidur aku bertemu Ratu Cleopatra pada suatu pagi yang cerah di pantai Cleopatra, Alexandria. Ia mengundangku makan malam di istananya. "Aku punya keponakan cantik, namanya Monazaki. Maukah kau berkenalan dengannya?" kata Ratu Cleopatra yang membuat hatiku berbunga-bunga luar biasa. "Monazaki, aktris belia yang sedang naik daun itu?" tanyaku. "Ya, datanglah nanti malam pukul 8 tepat. Terlambat 1 menit saja kau akan kehilangan kesempatan untuk menyuntingnya." "Menyuntingnya?" "Ya, dia meminta padaku untuk mencarikan pangeran yang cocok untuknya. Aku melihatmu cocok, tapi aku ingin
tahu komitmen dan tanggung jawabmu. Jika kau datang terlambat, maka kau bukan orang yang bisa bertanggung jawab. Apa kau tidak mau menyuntingnya? Mau, tapi kenapa? Dia tidak pakai jilbab. Asal kamu mau, semua bisa diatur. Baiklah, saya akan datang. Ingat, jam 8 tepat. Jangan khawatir. Aku mempersiapkan segalanya. Aku membeli setelan jas terbaik dan aku pergi ke salon. Pukul 7 malam, aku sudah berada di dalam mobil limousin. Meluncur di atas jalan El Gais menuju Istana Cleopatra di kawasan El Mansia. Aku melewati jembatan Stanley. Keindahan malam kota Alexandria menambah suasana bahagia dalam hati. Limousin terus meluncur. Mercusuar pelabuhan Alexandria kelihatan. Benteng El Silsilia juga tampak tak jauh di depan. Tak lama lagi aku sampai di Istana Ratu Cleopatra. Wajah Monazaki terbayang di mata. Dia memang cantik, tak kalah dengan Ratu Cleopatra. Tepat pukul 7.50 aku sampai di gerbang Istana Cleopatra yang megah. Pintu gerbang dibuka, limousin masuk istana yang indah itu. Aku turun dari mobil. Seorang pengawal yang gagah membawaku menuju bangsal utama. Hatiku bergetar luar biasa. Aku akan bertemu Monazaki dan menyuntingnya. Di sana Ratu Cleopatra sudah menunggu bersama Monazaki dan kedua orang tuanya. Ratu juga telah mengundang Makhzun Syar'i. Beliau juga telah menyiapkan pesta yang mewah serta akad nikah. Anda sangat beruntung orang Indonesia. Anda beruntung dipilih oleh Ratu Cleopatra untuk menjadi pendamping keponakannya. Dan Anda telah beruntung datang tepat pada waktunya. Selamat ya, kata pengawal itu sambil berjalan menuju bangsal utama. Dari kejauhan aku melihat Ratu Cleopatra duduk di singgasananya. Di samping kanannya ada seorang putri sangat jelita memakai gaun pengantin yang sangat indah. Itukah Monazaki? Hatiku bergetar hebat. Jika aku berada di Jawa, sangat tidak mungkin berkenalan dengan putri keraton Solo atau Yogyakarta, apalagi menyunting mereka. Ini aku tinggal menunggu hitungan menit saja akan menyunting putri tercantik di Mesir, keponakan Ratu Cleopatra. Jika nanti aku bawa pulang ke Indonesia, maka dengan tiba-tiba aku akan menjadi orang paling sering nongol di televisi dan koran-koran. Siapa yang tidak kenal kecantikan Cleopatra? Dan Monazaki dalam gaun pengantinnya lebih cantik dari Ratu Cleopatra, bibinya. Sampai di bangsal, aku mengucapkan salam. Monazaki tersenyum padaku. Ada satu kursi masih kosong tepat di samping kanan Monazaki. Duduklah di kursi pelaminan di samping Monazaki. Sang ratu mempersilahkan aku menduduki kursi yang berhias berlian itu. Aku melangkah maju. Aku akan duduk di samping Monazaki. Hidup ini begitu indahnya. Belum sempat duduk, tiba-tiba, "Mas, bangun mas, sudah jam 3:30, kau belum sholat isya." Raihana mengguncang tubuhku. Aku terbangun dengan perasaan kecewa luar biasa. Tidak jadi menyunting Monazaki, keponakan Cleopatra. Aku menatap Raihana dengan perasaan jengkel dan tidak suka. "Maafkan Hana kalau membuat Mas kurang suka, tapi Mas belum sholat isya," lirih Hana yang belum melepas mukenanya. Dia mungkin baru saja sholat malam. Aku tidak berkata apa-apa. Meskipun cuma mimpi, itu sangat indah dan seperti dalam alam nyata. Kenapa Raihana tidak menunggu sampai aku menikah dengan keponakan Ratu Cleopatra itu? Kenapa tidak menunggu sampai aku merasakan indahnya malam pertama bersamanya, meskipun cuma dalam mimpi? Aku bangkit mengambil air wudhu dan sholat. Selesai sholat, aku merenungkan mimpi yang baru ku alami.
sangat indah, tapi sayang terputus. Cleopatra dan Monazaki. Aneh, bagaimana mungkin Monazaki itu keponakan Cleopatra? Bukankah Cleopatra hidup di zaman Romawi dan Monazaki hidup di abad ke-21? Bagaimana bisa bertemu dalam ikatan darah bibi dan keponakan? Mimpi memang sering aneh, tak bisa dinalar, tapi indah. Hanya saja sayang diputus oleh Raihana. Aku jadi semakin tidak suka dengan dia. Dialah pemutus harapan dan mimpi-mimpiku. Tapi apakah dia bersalah? Bukankah dia justru berbuat baik membangunkan aku untuk sholat? Jika sudah berkaitan dengan cinta dan mimpi, yang salah dan benar seringkali tidak jelas batasannya. Hanya yang diselamatkan oleh Allah yang masih berpijak pada kesadaran nurani dan berpijak pada jalan yang benar. Dan aku. Demikian sobat semuanya, bab 2 dari 5 bab pudarnya pesona Cleopatra. Ikuti kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.